Peternakan babi adalah salah satu bisnis yang sangat menjanjikan, terutama bagi daerah NTT. Namun, membangun bisnis peternakan babi bukanlah sebuah perkara yang mudah. Dan hari ini, kita akan bincang-bincang dengan pemilik peternakan yang super keren ini, karena ia adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat gigih dan tekun hingga memiliki omset hampir 1 miliar per bulan. Oke guys, jadi saya sudah ada di peternakan babi ini, dan orangnya itu guys, orangnya lagi cuci-cuci, bersih-bersih, karena ini peternakannya tidak bisa kita sembarang masuk ya, karena babi-babi di sini disteril seperti yang teman-teman lihat, disteril dan dibikin ada beberapa tempat ya, jadi tidak bisa sembarangan, karena babi ini juga sekarang rentan ya, seperti manusia beberapa waktu yang lalu mereka juga terkena wabah COVID ya. Nah, seperti ini teman-teman lihat, dan nanti saya akan ke sana ngobrol-ngobrol, kita curi rahasia dari si ibu ini bagaimana bisa bangun satu bisnis peternakan seperti ini. Let's check it out. Halo guys, welcome back to Alex Pandang Channel, dan kali ini saya sedang berada di sebuah peternakan babi yang sangat keren yang ada di kota Sumba Timur, dan kita nanti akan coba cari kesempatan agar kita bisa bincang-bincang dengan sang ibu rumah tangga yang keren ini, agar kita bisa cari tahu seperti apa cerita dia membangun peternakan yang super. Oke guys, ini saya sudah di dalam peternakannya, dikasih izin ya, masuk ke sini tuh harus steril, cuci kaki, cuci tangan semua. Dan ternyata guys, pekerjanya di sini banyak perempuan guys. Keren. Menurut informasi, peternakan babi ini sudah punya omset hampir 1 M per bulannya. Menariknya lagi, limbah sisa pembuangan dari peternakan ini pun digunakan sebagai bahan bakar pengganti, yaitu biogas, yang semakin membuat peternakan ini menjadi ramah lingkungan. Kebetulan saya datang, si ibu bos ini baru habis transaksi guys, miliar guys. Sungguh menarik ya. Oke guys, jadi ini di samping saya sudah ada teman saya, nanti dia akan memperkenalkan sendiri namanya, dan juga di samping ini ada sang suami yang tentunya pasti selalu mendukung sang istri. Siang. Halo, selamat siang Pak Lexi. Bagaimana kabar? Baik-baik kok? Puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Nah, ini mungkin teman-teman kepingin tahu, tadi saya di awal sempat bilang ini pengusaha peternak babi yang cukup luar biasa di Sumba ini. Mungkin saat ini masih jarang ya, orang kan peternak babi itu masih skala rumahan. Ini tiba-tiba yang peternakan seperti ini pasti ada ceritanya, dan inilah yang kita kepingin tahu. Mungkin dari namanya dulu gitu ya. Baik. Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rambu Daeng Batiwaha. Saya adalah peternak babi seperti yang digambarkan oleh Pak Lexi. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Ini adalah suami saya. Yento de Fretes. Ya, suami terbaik dari di seluruh dunia. Iya, keren sekali. Oke, kami akan berbagi tentang cerita kenapa kami terjun di peternakan ini. Awal mulanya saya adalah seorang guru. Iya. Saya dulu mengajar di SLB selama 3 tahun. Di SLB ya? Iya. Sekolah luar SLB, biasa. sekolah luar biasa. Ya. Saya mengajar di sana. Terus kemudian berhenti ya, ceritanya kan berhenti dari Kemudian guru. saya ke ini dulu, ke Kasih Agape dulu, sekolah Kristen Kasih Agape. Saya mengajar di sana, kemudian saya resign juga dari
sana. Dan kemudian setelah itu saya masih jualan keliling dulu. Oh, jualan keliling ya? Yes, jadi keliling Bangun pagi jualan. subuh. Bangun Iya. subuh-subuh. Itu jualan apa aja kalau boleh tahu? Jual Sembako, banyak, sayur. jual sayur-sayuran, Sayur, kue, Sembako. RW daging anjing. iya. Pokoknya apapun yang bisa Iya. dijual kecuali tidak jual manusia aja. Seperti itu. Nah itu kemudian kenapa bisa berhenti? Apa yang terlintas di pikirannya Ibu Rambu itu sampai akhirnya beralih ke bisnis yang sekarang ini? Oke, sebenarnya karena di Sumba Timur ini apapun butuh babi gitu paling sih. Iya. Berawal dari kebutuhan sendiri sih sebenarnya dari awal. Terus ketika terjun di bisnis, kami buka toko sembako juga, tetapi karena pandemi toko sembako sepi seperti itu, jadinya kita sebenarnya bisnis maksudnya peternakan babi dalam skala besar tidak sekalian kita tidak skala sekali. besar, Ada tapi tahapannya ya? bertahap gitu. Ada tahapan. Jadi karena toko ini sepi, jadinya kami alihkan ke peternakan modalnya kayak gitu. Setelah itu tiba-tiba ada virus. Ada Nah, virus itu kami kehilangan babi itu sekitar 80-an yang indukannya. Jadi kalau hitung-hitung tuh bisa 400-an juta lah kita. 400-an juta ya kalau di Yes, total ya yes. kerugian. Itu. Gila. Tapi kok bagaimana ceritanya bisa bangkit lagi ya? Kalau kan itu 400 juta kan angka yang Tidak sangat sedikit, besar ya. tidak sedikit sih sebenarnya gitu. Yaitu berawal dari babi yang masih sisa ini kami pelihara. Jadi masih ada sisa sekitar 20-an ekor anak yang masih selamat dari virus itu. Itulah yang dikembangkan. Jadi sekarang sudah sekitar hampir 200-an lah. Tapi masih terus beranak dan terus kita jual lagi. Jadi masih berputar terus. Untuk angka pastinya ya seperti itu lah. Gitu, tidak belum. Waduh, luar biasa sekali ya, karena kita lihat kan banyak orang yang bernafsu begitu ya, mau memulai bisnis, tapi begitu dapat hantaman itu satu kali itu banyak orang yang gugur mentalnya, langsung drop, benar sekali. Tapi ini luar biasa guys, seorang ibu rumah tangga, seorang bapak rumah tangga bisa bangkit dan terus maju ya. Padahal kan ini sudah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, artinya berarti yang virus itu 2020 kan? iya. Baru mulai 1 pandemi. tahun lebih. Iya. Kami waktu virus tuh 2020 Maret April itu yang saya bilang kehilangan itu koleksi. Jadi kita bangkitnya 1 tahun. Iya. 1 tahun. Luar biasa karena bisa bangkit justru di masa lagi pandemi yang susah yang begitu kan. puji Tuhan, ya. Dan itu ya memang kelihatannya ada teknik-teknik rahasia begitu ya, bagaimana apakah mentalnya atau mungkin ada afirmasinya atau bagaimana ya sehingga bisa ada semangat terus. Itu Yes. mungkin bisa diceritakan. Yes, betul Pak Leksi. Saya selalu bangun pagi itu kami selalu mengafirmasi diri lah, selalu mengucapkan kata-kata positif. Jadi kalau kita kan mental kita ini dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi kita perlu merubah mental block kita dengan cara memasukkan kata-kata positif setiap harinya. Jadi saya setiap hari itu mengatakan bahwa diri saya adalah orang sukses, saya adalah orang yang berhasil, saya adalah orang yang bertanggung jawab, saya adalah orang yang disiplin. Terus saya masukkan dalam diri saya dan secara tidak langsung masuk dalam alam bawah sadar saya dan mempengaruhi perilaku saya. Jadi mindsetnya terbentuk ya dari betul. kata-kata seperti itu. Jadinya ketika ada tantangan pun kita puji Tuhan kuat jadinya gitu. Tidak mudah untuk putus asa karena kita tahu bahwa tidak ada kata gagal, tetapi yang ada hanya sukses dan belajar. Jadi kalau sekarang ini belum sukses, berarti kita butuh belajar bagaimana supaya jauh lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Keren sekali. Ini sudah bukan saja peternak tapi mungkin bisa jadi motivator ini. Amin. Ini saya mau tanya-tanya sedikit juga tentang babi yang diternak di sini tuh jenis babi apa? Babi lokal kah atau mungkin ada jenis bibit yang didatangkan dari luar atau bagaimana? Oke. Kalau dalam kandang kami awalnya dulu kan kita beternak dari punya kita dulu. Jadi awal apa yang ada pada kita dulu. Nah setelah diperhatikan ternyata babi lokal itu makannya sama dibandingkan dengan babi Bampres dan babi apa sih Lendris sama Durok. Itu makanannya sama tetapi pertumbuhannya berbeda. Oh begitu. Jadi kalau misalnya
babi lokal itu makannya sama-sama sekilo 1 kali makan, babi Duroc dan Lendris sama 1 kilo, tapi beda sekali pertumbuhannya Pak Lexi. Jadi babi lokal itu saya beli anak babi ataupun daging babi di kami adalah kualitas yang terbaik. Iya. Jadi ini berarti sudah manajemennya sudah bagus ya teman-teman, sudah ada pegawai. Pegawainya ada berapa ya? Termasuk si dokter hewan juga didatangkan khusus ya? Yes, dia tamatan dari Surabaya, kedokterannya dari Surabaya dan awalnya beliau bekerja di klinik di Kupang, hanya untuk bergabung di kami dia resign dari tempat itu kerja dan rindu ingin membangun usaha bersama-sama kami. Luar biasa. Jadi guys, dulu ini Ibu Rambu ini kerjanya kesana kemari sendiri, bekerja sendirian, tapi sekarang malah sudah punya pegawai dan ini luar biasa sekali, bisa kita jadikan motivasi ya bagi teman-teman yang mungkin kepingin bikin peternakan seperti ini ya, karena di NTT ini kan babi itu kebutuhan pokok ya. Tadi Bu Rambu bilang awalnya tuh lihat peluang ya, berangkat dari kebutuhan sendiri dan akhirnya terpikir untuk lebih besar. Betul. Ini minta maaf, kalau penjualannya itu tiap hari apa tiap bulan mesti ada ya? Maksudnya pasti ada yang laku begitu? Pasti Pak Lexi. Ini kebetulan tadi Pak Lexi kan pas datang ada yang transaksi. Ada ya, kebetulan tadi itu saya sempat. Waduh, gila. Itu gini Pak Lexi, kalau hitung-hitungannya babi kita ini kan sekarang indukannya sudah 70-an lah yang siap melahirkan. Jadi kalau dia melahirkan 6 ekor aja sekali melahirkan, babi ini kan 2 kali melahir. Jadi kalau 70 ekor itu kita 10 ya seperti itu. Jadi kalau dikalikan dengan 2 juta aja kita sudah tahu plus minus kita dapat berapa gitu. Berarti memang bukan cuman kemampuan untuk ini ya, teknis bagaimana ngurus babi-babi ini ya. Iya. Tapi juga terkait ini ya, manajemen keuangannya juga harus luar biasa ya. Nah, ini serba bisa guys. Benar Pak. Jadi puji Tuhan kami dalam kandang kami yang kemarin aja kita panen hampir 500 ekor anak babi. 500 ekor. Kalau kita hitungkan kali 2 juta, kami jual sudah 2.750 Pak Lexi. Tapi kalau anakan. Iya. Jadi kalau misalnya itu 500 ekor dijual dengan 2.500.000 saja, karena kan ada banyak yang grosir juga kan, ambil dalam jumlah banyak kami kasih diskon potongan harga itu lumayan sih Pak Lexi gitu. Jadi kalau mau beli babi nanti datang sini ya, nomornya nanti saya taruh di sini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini saya mau tanya lagi, kan babi sebanyak ini pasti kan butuh pakan yang banyak. Nah pakannya ini nanti dari sini tuh bagaimana mendatangkannya, apa masih ambil dari luar atau masih dalam skala di Sumba ini masih mencukupi? Oke, kami di kandang kami ini ada kan yang bilang bahwa kalau babi jenis Duroc itu, Lendris itu makannya pasti bama aja. Itu tidak benar. Kami malah justru 50% pakannya itu dari jagung. Oh, pangan lokal justru ya? Jadi hampir 80% lah itu pangan lokal. Jadi kita pakai PAU dan jagung. Sedangkan sisanya 20% itu kita pakai konsentrat. Konsentrat itu kan juga dari ikan, tulang ikan yang dihaluskan seperti itu, yang mengandung kalsium. Jadi sebenarnya babi-babi Duroc, babi super ini mereka makannya sama aja dengan babi lokal. Justru jauh lebih menguntungkan karena mereka meskipun makannya sama, tetapi pertumbuhan mereka jauh lebih cepat karena genetik kan mempengaruhi seperti itu. Saat ini berarti kan ini butuh pekerja banyak ya. Jumlah pegawai sekarang sudah berapa? Kami sekarang sih berenam, tapi itu masih kesulitan Pak Lexi karena kita tidak bisa sip-sipan. Kita kadang kerja sampai jam 10 malam. Jadi kita sementara merekrut pegawai baru, jadi kita bagi dalam 2 shift seperti itu. Jadi kita penambahan karyawan lagi. Wah, keren. Itu khusus untuk di kandang sekarang masih 6 orang. Jadi berarti ini kedepannya masih akan terus dikembangbiakan ya, maksudnya mau ditambah jadi. Yes, Pak Lexi, kami punya target 2 tahun ini 1.000 ekor indukan Pak Lexi. 1.000 ekor? Yes, jadi kami sudah eksekusi lahan-lahan untuk kami akan bangun kandang ke
depannya seperti itu. Jadi kita akan membangun terus untuk perluasan kandang, karena kita tahu bahwa sekarang ini kebutuhan daging aja belum tercukupkan. Ya, supaya teman-teman subscriber tahu kalau di NTT itu memang babi ini menjadi satu kebutuhan yang tidak terlepaskan dari kehidupan masyarakat ya, karena babi di NTT itu bukan cuma punya nilai untuk kebutuhan makanan ya, tetapi juga ada nilai adatnya ya, karena orang di Sumba atau dataran NTT lainnya itu pasti membutuhkan babi untuk acara-acara adat, dan ini memang peluang yang ditangkap oleh Ibu Rambu bersama suami. Iya, keren sekali. Oke, terima kasih banyak atas sharing hari ini, semoga bisa memotivasi teman-teman yang menonton. Kira-kira sebelum kita tutup ini mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Rambu atau juga suami kepada orang-orang yang mungkin mau mencoba beternak babi itu apa begitu, biar tidak gagal di tengah jalan. Baik, mungkin yang perlu dilakukan adalah jika teman-teman sekalian mau beternak, belajar dulu dan berani mencoba gitu sih. Berani mencoba, intinya pengetahuan yang paling utama. Karena kemarin kita sempat rekrut sarjana-sarjana peternakan dan mereka rata-rata tidak punya pengalaman kali. Sarjana peternakan tapi ternyata waktu di lapangan wah ini keren sekali ini. Tidak punya keahlian sama sekali. Jadi jauh lebih ahli adik-adik saya yang lulusan SMP, SMA, mereka jauh lebih ahli. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya memang passionnya untuk beternak, sebaiknya terjunlah. Maksudnya meskipun hanya magang dulu di kandang, tidak digaji pun, tapi itu ada di situ dapat ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu itu yang paling penting. Yes, ketika kita punya skill kan kita lebih mudah untuk fight seperti itu Pak. Mungkin itu sih dulu yang dapat kita bagikan. Oke, terima kasih banyak Ibu Rambu bersama suami untuk sharing singkatnya. Semoga ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman semua yang ingin beternak ya. Beternak apa aja, ini kebetulan karena babi, jadi kita bicara tentang babi. Mungkin mau beternak ayam, mau beternak hewan yang lain juga tidak masalah. Sukses terus untuk peternakannya di sini dan sampai jumpa di konten berikut. Oke, thank you.